Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas. Abu Jahal mencari jodoh untuk putrinya. Mencontek cara unik Abu Nawas. Abu Nawas diketahui berteman dengan Abu Jahal. Suatu hari Abu Jahal berencana mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk putrinya. Guna membiayai pesta tersebut, dia memutuskan menjual sapi yang sedang hamil. Sayangnya, Abu Jahal kesulitan menemukan pembelinya. Orang-orang pun tidak tertarik. Abu Nawas datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu Jahal menjelaskan bahwa ia sedang menjual sapi, tetapi tidak ada yang mau membeli. Abu Nawas heran, mengapa sapi yang begitu besar dan bagus tidak laku terjual. Abu Nawas pun mengusulkan agar Abu Jahal menurunkan sedikit harga jualnya untuk lebih menarik minat pembeli. Abu Jahal setuju dan memutuskan untuk menurunkan harganya. Abu Nawas selalu menawarkan untuk membantunya menjual sapi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang pembeli yang datang dan tertarik membeli sapi tersebut. Setelah Abu Nawas menjelaskan bahwa sapi ini sedang hamil. Setelah sapi terjual, Abu Nawas kembali dengan gembira ke rumahnya bahwa sapi sudah terjual dan mereka tidak perlu khawatir soal uang lagi. Namun ketika Abu Jahal mengadakan pertemuan untuk mencari pendamping hidup untuk anak perempuannya, dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa anak perempuannya sedang hamil 2 bulan. Istrinya marah dan terkejut mendengar hal ini karena anak perempuannya dianggap masih gadis. Abu Jahal menjelaskan bahwa ia mengucapkan seperti itu karena mengikuti cara yang diajarkan Abu Nawas agar anak perempuannya bisa menikah. Kisah ini menggambarkan kesalahpahaman besar Abu Jahal atas teknik penjualan sapi dari Abu Nawas. Tapi ini justru menimbulkan kondisi lucu. Begitulah kisahnya, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, jadi pawang hujan dadakan. Abu Nawas langsung dihormati semua orang. Abu Nawas menghadapi masalah dengan Baginda Raja akibat kesalahannya sendiri. Ia membuat Baginda Raja murka hingga memerintahkan para prajurit menangkapnya. Ketika berada di rumah, Abu Nawas menyampaikan kepada sang istri bahwa dirinya hendak pergi dari kampung halaman dalam beberapa waktu. Kemudian istrinya khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas menjawab, jika dia telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan datang untuk menangkapku, ujar Abu Nawas kepada istrinya. Kemudian Abu Nawas segera bergegas meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana menggeledah rumah Abu Nawas. Di mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. Ia sedang pergi meninggalkan kampung ini, jawab istri Abu Nawas dengan nada suara ketakutan. Dikarenakan tidak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit kembali ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Sang raja pun marah setelah mengetahui bahwa Abu Nawas tidak ada di rumahnya. Sementara Abu Nawas pindah dari kampungnya ke kampung tetangga. Akhirnya dia sampai di sebuah kampung yang sedang dilanda kekeringan. Para warga di kampung tersebut melihat Abu Nawas yang mengenakan sorban dan mengira
Para warga di kampung tersebut melihat Abu Nawas yang mengenakan sorban dan mengira dia seorang pribadi yang istimewa atau utusan dari Tuhan. Mereka memperlakukan Abu Nawas dengan hormat dan mengundangnya juga ke rumah mereka. Abu Nawas yang cerdik seperti biasanya bertanya mengenai alasan diperlakukan seperti itu. Para warga menceritakan tentang kesulitan mereka dalam menghadapi kekeringan. Abu Nawas pun memiliki ide yang sangat cerdas. Ia meminta para warga mengumpulkan air di lapangan. Abu Nawas kemudian menggunakan air itu untuk mencuci baju dan mandi. Daripada menggunakannya untuk berdoa agar hujan turun, ini tentu membuat warga-warga marah dan kecewa. Tetapi keajaiban terjadi ketika Abu Nawas menjemur jubahnya. Hujan tiba-tiba turun dan kampung tersebut akhirnya mendapat air yang dibutuhkan. Semua warga sangat bersyukur dan senang. Mereka menjadi sangat terkesan dengan Abu Nawas. Begitulah kisahnya, wallahu a'lam bishawab.